Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Komarena Preginayanti, kelas 11 IPS 4, absen 21. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang matriks. Yang pertama yaitu pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Contohnya seperti yang ada di layar. Matriks biasanya dibatasi dengan tanda kurung. Nah, tanda kurung itu bisa berupa tanda kurung biasa seperti ini, atau tanda kurung siku-siku seperti ini. Di dalam tanda kurung tersebut, terdapat bilangan, simbol maupun ekspresi yang biasanya disebut juga sebagai elemen. Jadi yang ini di dalam kurung ini disebut juga sebagai elemen atau entry. Matriks juga disusun menurut baris dan kolom. Baris bisa dikatakan berbentuk horizontal. Jadi yang ini merupakan baris pertama dan yang ini merupakan baris kedua. Sedangkan kolom bisa dikatakan berbentuk vertikal. Jadi yang ini merupakan kolom pertama, yang ini kolom kedua, dan yang ini kolom ketiga. Lalu yang kedua, ordo matriks. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo matriks A. Contohnya, di sini terdapat matriks A. Ordo matriks A adalah 3 baris dan 2 kolom. 3 baris itu merupakan yang ini, 1, 2, 3, dan 2 kolom itu merupakan yang ini. Maka ordo matriks A itu 3 kali 2. Contoh lain, di sini ada matriks B. Ordo matriks B adalah 3 baris dan 1 kolom. Kolomnya itu, barisnya itu di ini 1, 2, 3, sedangkan kolom yaitu yang ini 1. Maka dari itu ordo matriks B dikatakan 3 kali 1. Jenis matriks. Jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Yang pertama yaitu matriks baris. Matriks yang hanya terdiri satu baris. Contohnya seperti ini. Di sini terdapat matriks A, di mana barisnya hanya 1, tetapi kolomnya ada 3. Jadi, berapapun kolomnya, kalau hanya ada 1 baris, maka itu disebut matriks baris. Dan sebaliknya juga pada matriks kolom. Di sini matriks kolom yang hanya terdiri 1 kolom. Jadi di sini hanya ada 1 kolom, tetapi barisnya ada 2. Ataupun barisnya tuh ada banyak, 3, 4. Kalau hanya ada 1 kolom, maka disebut matriks kolom. Yang ketiga, matriks persegi panjang. Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom berbeda. Contohnya di sini ada matriks A dan matriks B. Di sini matriks A terdapat 3 baris dan 2 kolom. Maka dari itu
disebutnya matriks persegi karena berbentuknya juga persegi. Yang B juga sama. Di sini dia terdapat 2 baris dan 3 kolom. 3 kolom ini. Makanya disebutnya matriks persegi panjang. Yang keempat, matriks persegi. Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom sama. Contohnya seperti yang di bawah ini. Di situ jumlah barisnya ada 3, yang ini, dan kolomnya juga 3, jadi sama-sama berjumlah 3, makanya disebut persegi. Nah, lalu di dalam matriks persegi terdapat diagonal utama. Yang ini merupakan diagonal utama. Sedangkan yang ini merupakan diagonal sekunder atau samping. Nah, jumlah hasil penjumlahan diagonal utama itu disebut dengan track ini. Jadi hasil diagonal utama yang ini merupakan disebut juga sebagai track. Lalu jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Yang pertama ada matriks 0. Matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya di sini ada matriks yang berordo 2 kali 2. Tetapi elemennya semuanya 0. Jadi apapun ordonya, mau itu 3 kali 2, 3 kali 3, kalau elemennya bernilai 0, maka itu disebut dengan matriks 0. Kalaupun ada satu angka bukan 0, nah itu bukan matriks 0 namanya. Jadi harus semuanya bernilai 0. Yang kedua, matriks diagonal. Bisa dilambangkan sebagai D besar. Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0. Elemen lainnya 0. Nah, di sini contohnya ada ordonya 3 kali 3. Tadi dijelaskan elemen utamanya itu tidak semua 0. Nah, elemen utama kan yang ini. Elemen utamanya tidak 0. Tapi elemen lainnya itu 0. Jadi yang ini diagonal utamanya 0. Tapi yang sisanya ini baru 0. Tidak boleh angka lain. Makanya disebut matriks diagonal. Lalu yang ketiga ada matriks identitas. Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1. Elemen lainnya 0. Nah, sama seperti diagonal, cuma di sini diagonal utamanya semuanya nilainya 1. Jadi yang ini nih diagonal utamanya nilainya harus semua 1. Makanya disebut matriks identitas. Lalu yang keempat ada matriks segi. Matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Nah, matriks segitiga ini dibagi menjadi 2. Yaitu yang pertama, matriks segitiga atas atau dilambangkan dengan U. Elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Jadi,
namanya itu matriks segitiga atas, tapi elemen-elemennya di bawah gitu loh. Elemen-elemen nolnya itu di bawah. Contohnya nih. Contohnya di sini diagonal utamanya. Nah, elemen nolnya itu di bawah. Jadi kayak namanya segitiga atas tapi elemennya di bawah gitu kan. Jadi kayak kebalikannya gitu. Nah, ini elemennya di bawah. Yang kedua itu matriks segitiga bawah. Elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya 0. Nah, tadi kebalikannya. Atas bawah. Nah, ini bawah atas gitu. Jadi ini diagonal utamanya. Nah, elemen 0-nya itu di atas diagonal utama. Nah, ini. Itu namanya matriks segitiga bawah atau lambangnya L besar. Terus transpose matriks. Menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Contohnya, di sini ada matriks A. Di sini ada matriks A. Barisnya itu kan yang ini. Barisnya itu yang ini berubah menjadi kolom gitu. Jadi ini barisnya ditranspos menjadi kolom yang ini. Yang di bawahnya juga sama. Ini baris kedua ditranspos dengan elemen kolom, jadi ini kolom kedua. Yang ketiga juga, ini baris ketiga ditranspos jadi kolom ketiga. Jadi baris sama kolomnya tuh ditukar gitu. Terus kesamaan dua matriks. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika matriks A dan B berordo sama dan elemen-elemen serta bernilai sama. Jadi maksudnya itu ordo A, matriks A maksudnya, matriks A dan matriks B itu ordonya sama. Nah, ini matriks A ini kan 2 kali 2. Nah, matriks B-nya itu juga 2 kali 2. Dan elemen serta bernilai sama. Maksudnya itu gimana? Nah, ini kan di sini elemennya 12. Tapi di sini akar 144. Tapi hasil dari akar 144 itu kan 12. Makanya dibilang seletak dan bernilai sama. Yang di bawahnya juga sama. Di sini akar 25 yang merupakan hasil dari 5. Di sini 9. Di sini akar 3 akar 2. Di sini 0, tidak ada perubahan juga 0. Jadi sama. Nah, makanya disebut dengan kesamaan dua matriks gitu. Lalu operasi matriks. Yang pertama yaitu penjumlahan matriks. Menjumlahkan elemen yang seletak. Seperti matematika penjumlahan biasa. Jadi jumlahinnya yang baris pertama, yang ini baris pertama dengan baris pertama yang ini ya. Baris pertama ini ditambah dengan baris pertama yang ini. Jadi hasilnya min 8. Lanjut yang kedua juga sebelahnya 5 ditambah 2 itu 7. Lalu yang bawahnya 3 ditambah 1 itu 4. Ini 4. Min 3 ditambah 0 itu tetap min 3. Yang di bawahnya juga 0 ditambah min 1 tetap
min 1, 4 ditambah 2 itu min 6. Jadi jumlah matriks antara yang ini dengan yang ini hasilnya jadinya ini, matriks yang ini. Lalu yang kedua, perkalian skalar dengan matriks. Contohnya itu di sini, jika matriks A sama dengan yang ini, soalnya tentukan matriks 4A. Seperti matematika biasa gitu, hitungnya. Di sini 4, yang ditanya 4A. A-nya sudah diketahui, matriks yang ini. Tinggal dikaliin, 4 dikali min 4 sama dengan min 16, 4 dikaliin 7, 28, 4 dikaliin 5, 20, dan 4 dikaliin 0 sama dengan 0. Nah, ini yang disebut dengan perkalian skalar dengan matriks. Lalu yang ketiga, perkalian matriks dengan matriks. Syarat dari perkalian matriks dengan matriks ini yaitu jika jumlah pada kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B, maka dua matriks tersebut bisa dikalikan. Dan sebaliknya juga, jika jumlah pada kolom matriks A tidak sama dengan matriks B, maka itu tidak bisa dikalikan. Contohnya seperti ini. Di sini ada matriks A berodo 2 kali 3. Yang ini B, matriks B berodo 3 kali 1. Nah, itu kan jika tadi dijelasin jika jumlah pada kolom matriks A. Jika jumlah kolom matriks A yaitu yang ini 3 dan jumlah matriks B yaitu yang ini 3 juga. Jadi dia sama-sama 3 kan depan kolomnya itu sama barisnya. Jadi itu matriksnya itu bisa dikalikan. Nah, yang dipakai itu bukan yang 3-nya itu, tetapi yang di depan dan di belakangnya yang berbeda gitu. Jadi walaupun yang kolom dan baris yang ini, yang B itu sama, tapi yang dipakai itu yang di depannya ini. Jadi di sini matriks A berodo 2 kali 3, matriks B 3 kali 1. Jadi bisa dikalikan menjadi matriks AB berodo 2 kali 1. Berarti hasilnya bakalan berodo 2 kali 1. Nah, contoh lainnya ini di sini ada matriks C 1 kali 2 berodo 1 kali 2 dan D berodo 3 kali 2. Nah, di sini kan jumlah kolom matriks A, matriks C maksudnya, dan matriks D itu berbeda. Jadi itu udah dipastikan itu nggak bisa dikalikan lagi gitu. Nah, contohnya nih ya. Contohnya jika matriks A, nih soalnya yang ini, dan matriks B yang ini, dan C adalah A kali B, tentukan matriks C. Nah, di sini kita cari dulu ini bisa dikaliin apa enggak. Matriks A di sini 3 kali 2. Dan matriks B di sini, oh ini salah ya. Ini maksudnya 2 kali 3 di sini ya. Jadi ini diganti 2. Ini sama-sama 2. Ini kolomnya yang A2 dan baris B-nya 2 gitu. Jadi ini otomatis bisa dikalikan. Salah, ini dikali.
Nah, di sini saya buat ulang soalnya lagi. Nah, cara ngitung perkaliannya itu yaitu baris pertama ini dikali dengan kolom pertama yang ini. Jadi nulisnya itu jadi 1, maaf, jadi tulisnya 1 dikali -1 itu sama dengan -1. Jadi yang ini dulu, ini dikali ini sama dengan -1, lalu ditambah ini dikali ini sama dengan 6. Lanjut, sama seperti tadi, cuma dia baris pertama kolom kedua. Jadi 1 dikali ini 1 dikali 2 sama dengan 2, ditambah 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu baris pertama kolom ketiga, itu 1 dikali 1 itu 1, lalu ditambah di sini 2 dikali 4 itu 8. Di bawahnya juga sama seperti tadi ngitungnya, baris kedua dikaliin dengan kolom pertama. Jadi 3 dikali -1 itu -3, ini -3, ditambah 4 dikali 3 itu 12. Lalu yang kedua baris kedua kolom kedua. Jadi 3 dikali 2 itu 6, ditambah 4 kali 2 itu 8. Lalu baris kedua ini dikali kolom ketiga. 3 kali 1 itu 3, ditambah 4 kali 4 itu 16. Sampai baris ketiga, yang terakhir baris ketiga, yaitu 1 dikali -1 ditambah 0 kali 3 itu 0. Lalu -1 dikali 2 itu 1 dikali 2 itu 2, ditambah 0 kali 2 0, dan yang terakhir 1 dikali 1 1, ditambah 0 kali 4 itu 0. Jadi hasilnya berapa? Tinggal ditambahin aja itu semua. Di sini 6 -1 ditambah 6 itu 5, 2 ditambah 4 itu 6, 1 ditambah 8 itu 9, -3 ditambah 12 itu 9, 6 ditambah 8 itu 14 ya, ini 14. 3 ditambah 16 itu 19, -1 ditambah 0 -1, 2 ditambah 0 2, 1 ditambah 0 1. Jadi hasil dari matriks perkalian matriks dengan matriks yang tadi itu hasilnya ini. Yang ini.
Jadi matriks perkalian yang ini tadi dikali yang ini, hasilnya yang ini. Sekian dari video pembahasan ataupun penjelasan materi matriks ini. Maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan materi ini. Maaf juga bila ada salah kata. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Sekian dari saya, terima kasih.